Kembali lagi di IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Masih bersama tamu istimewa saya, Mas Agus B, seorang penggiat Mangrove Center, serta Bu Suheria yang menemani saya mencecar pertanyaan ke Mas Agus hari ini, Bu Suheria ya, seorang dosen arsitektur Uniba dan anggota IAI Kaltim. Mas Agus, mungkin kita kembali kepada potensi kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Balikpapan ya kan. Kita tahu IKN juga masuk dalam kawasan Teluk Balikpapan sebenarnya wilayahnya kan. Nah, apakah bagaimana kemudian dampaknya bagi IKN ketika kawasan mangrove ini menjadi rusak nantinya gitu Mas Agus? Ya, saya banyak beberapa teman dan sudah banyak berkoordinasi ya, yang teman-teman juga dari IKN, termasuk kemarin juga kehadiran Kepala Satgas IKN Pak Danis. Sempat ketemu kita. Oh, ternyata di sini adalah tempat persemaian mangrove dan melihat kondisi mangrove yang udah gede-gede. Padahal di IKN sebetulnya kalau di dalam kawasan yang belum terjamah juga lebih bagus. Saya tahu lebih bagus mangrove-nya. Dan itu bisa kita jadikan potensi. Dan disesuai dengan arahan dari teman-teman dari IKN bahwa kedepannya kan ada hal yang di pesisir itu harus yang ada yang dikorbankan, termasuk untuk penggunaan lahan jeti atau dermaga logistik seperti itu. Dan itu sudah pernah kita lakukan ya, di mana ketika jeti itu dibuat ini perlu harus ditanam kembali mangrove-nya. Tapi metodenya seperti apa gitu. Karena untuk menanam mangrove puluhan tahun itu ya. Puluhan tahun. Karena menanam mangrove itu tidak semudah itu, gampang dilihat, sulit dilaksanakan. Bukan seperti menanam pohon cabai gitu ya. Enggak seperti itu. Kalau nanam itu yang sifatnya seremoni gitu ya. Seremonial, nanam banyak gitu rame-rame, kan juga belum tentu optimal. Karena ternyata menanam mangrove itu dilihat dari kondisi substraknya bagaimana, ketinggiannya, elevasi air serapannya seperti apa, terus lahannya seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan karena lahan yang kita mau tanam ini termasuk sudah lahan reklamasi atau timbunan. Itu kan berbeda treatmentnya, berbeda perlakuannya, dan perlu metodologi khusus gitu. Kalau kata orang Jawa ini Mas Agus sudah ngelotok gitu ilmu mangrove-nya gitu kan. Sudah puluhan tahun Mas tadi saya. Bahkan yang sulit ditanam orang kita lakukan tanam dengan konsep kita yang misalnya saya observasi biasanya teman-teman kan meminta bantuan ke kita ya. Pak Gus gimana bisa tanam? Alhamdulillah dari katakan kalau kita tanam 100% gitu hampir mendekati 95% optimal. Dan saya rata-rata melihat temannya kenapa banyak tidak tumbuh berkembang. Tentu ada hal-hal yang dipelajari. Pertama, kondisi keadaan bibitnya, metodologi seperti apa, substraknya bagaimana, terus elevasi air serapannya bagaimana, baru bisa optimal. Nggak bisa dengan cara tanam langsung begitu, penanaman massal gitu. Nggak bisa, tentu harus ada pembelajarannya. Artinya sebenarnya Bu Suheria, kawasan mangrove ini juga punya pengaruh kuat, maksudnya punya keterkaitan kuat dengan kawasan IKN sebenarnya gitu ya. Sangat kuat sekali. Ini menunjukkan bahwa kan ada sebelum waktu J20 2022 itu kan delegasinya kan banyak ke Mangrove Center. Ingin melihat kondisi, ternyata dia akan cerita ke negaranya. Makanya saya banyak kehadiran tamu-tamu negara dari luar ya. Ingin ada saintis-saintis juga dari luar negeri. Ternyata ada support dukungan keterlibatan Kota Balikpapan terhadap IKN itu. Ini kan keberuntungan ya. Keberuntungan bahwa ketika menyuguhkan kepada IKN ini, ternyata di Kota Balikpapan ada hutan yang luar biasa ini, Amazonnya Indonesia. Amazonnya Indonesia. Senang sekali dia ketika ada. Ini bisa dijadikan suatu role model bahwa pesisir di IKN nanti bagaimana kita mengkonsep itu sehingga akan bercerita tentang keberadaan mangrove-nya. Kalau perlu juga mangrove sentral dunia upayakan hanya ada di IKN gitu loh. Jadi kekhasan tersendiri gitu ya. Kekhasan sendiri. Kalau tidak bisa itu jadi perebutan, buat sendiri, jadikan mangrove sentral di Indonesia. Saya yakin kalau pemerintah pusat mau itu bisa dilakukan
teman-teman akademisi kita kumpulkan ya, mana pakar-pakar mangrove kita kumpulkan, kita kemas itu, saya rasa itu bisa menjadi peluang yang luar biasa baik kepada Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota maupun juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak Agus nanya dong, tadi agak greget gitu yang pemerintah kita ini IKN kan berlangsung tuh lama. Ya. Apakah ada pembicaraan dengan pemerintah bahwa nanti di IKN tuh memang ada Geraha Center kedua di situ? Ya. Begitu Pak Agus, karena kan ini harus berlangsung terus, nggak mungkin cuma ditanam, tumbuh, ditinggal. Nah pasti ada pengawasan di situ. Itu sudah dibicarakan Pak Agus? Ya, kalau saya sebagai penggiat bukan hanya sekedar mau menanam, tetapi setelah ditanam bagaimana? Bukan hanya seremoni kejar target, kuantitas. Besok ada momen tentu ya, ada pejabat datang, misalnya karena masih menjabat ini ingin membuat opini aku nanam gitu. Setelah itu sudah nggak menjabat, sudah nggak diurus. Yang penting ada tanaman mangrove sama namanya gitu loh. Padahal nanam mangrove butuh waktu. Treatment itu 3 tahun setelah sampai dengan tumbuh itu. Bukan begitu nanam, coba 3 bulan lagi tengok tanaman itu masih ada atau enggak, kan begitu, seperti itu. Berarti perlu 3 bulan untuk memastikan dia tumbuh atau enggak gitu ya kan. Jadi treatmentnya itu dari tanam mungkin bisa 3 bulan pertama, setiap bulan itu sampai dengan 3 tahun, karena persoalan sampah mempengaruhi tegakannya, tiangnya ini akan mempengaruhi. Kalau tumbuh semakin ini tumbuh berkembang dengan baik, daunnya akan mempengaruhi dari beban beratnya. Kalau itu roboh, akar udaranya belum mampu bisa menopang, itu bisa mati seperti itu. Terus sampah, terus hama tritip seperti itu, banyak sekali sebetulnya. Nggak gampang sebenarnya. Pak Agus mau nanya, apakah ada bibit-bibit tertentu yang misalnya nih di IKN itu cocoknya dengan mangrove ini gitu, jenisnya Pak? Jadi sebenarnya saya juga beberapa yang sudah pernah saya lakukan, misalnya kalau kita melakukan restorasi kembali ya, dengan tidak bisa mengikuti sonasi gitu. Jadi ada susunannya sebetulnya penempatan, bahwa barisan terdepan lebih banyak dominan populasi mangrove jenisnya Avicennia, Soneratia, kan biasa itu di mana-mana seperti itu. Kenapa harus ada itu? Harus punya alasan gitu loh. Tapi untuk merestorasi kembali susah melihatin seperti itu, atau menempatkan ngikutin zona. Harus kita punya rekayasa. Rekayasa karena perlu intervensi manusia. Kalau alam yang sudah secara alamiah, misalnya ada Avicennia atau Soneratia, memang terbentuk secara alamiah, bukan intervensi manusia. Memang alami, gelombang laut ya membawa benih-benih tersebut akan tumbuh. Itu bukan buatan manusia. Tetapi ketika itu rusak, gak bisa kita ngikutin sonasi tersebut, gak bisa ngikutin alam, perlu intervensi manusia. Maka pinter-pinterlah kita merekayasa ya, melalui kajian saya lakukan selama 22 tahun lah itu. Bagaimana bisa membentuk berteman dengan mangrove aja sampai muka itu mungkin jadi muka mangrove ini. Ngeliat Pak Agus tuh jalan mangrove. Saya rasa ya nantilah kalau teman-teman mau belajar ya, saya juga terbuka karena dari berbagai kalangan di Indonesia. Ya termasuk penggiat mangrove Indonesia pengen tahu, saya Pak ada gagal sini, Pak ini dari daerah-daerah lain gagal. Nah ini saya kasih pembelajaran atau sharing dengan kita. Saya bukan berarti saya sok mau yang lebih pintar enggak, tetapi sharing bahwa ya sharing pengetahuan lah, sharing pengetahuan yang saya alami dan saya arahkan bukan hanya di Kota Balikpapan, tapi di daerah-daerah lain yang sudah saya pernah memberikan training itu dan saya monitor terus. Bagus mangrove-nya, mangrove-nya bagus gitu. Kita buktikan gitu. Dan saya juga menghimbau kepada penggiat mangrove di Kota Balikpapan juga, ya nggak usah malu-malu datang ke tempat Pak Agus gitu loh. Jangan merasa bahwa aku lebih pintar lebih ini, enggak. Tapi sharing gitu loh. Karena kita pengalaman yang sudah saya lakukan ya secara kontinuitas. Saya bukan musiman. Mau ada enggak tetap nanam saya tuh gitu loh. Tapi Mas Agus, selain menahan abrasi, apa sebenarnya fungsi mangrove misalnya di kawasan pesisir gitu sebenarnya? Ya,
Ini di Kota Balikpapan, pesisirnya kurang lebih 46 kilo ke apa 46.000 sekian gitu loh. Jadi selain juga pelindung garis pantai, mangrove ini mampu bisa menahan sebagai peredam gelombang. Jadi yang kedua juga peredam angin, ya, dan mampu juga mangrove ini sebagai tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan, tempat berkembang biaknya ikan, biota laut lah semuanya, kepiting, udang dan segala macam. Dan mangrove ini alat intrusi, ada filter. Nah, ketika berbicara limbah waktu itu pernah di Pertamina waktu itu ada kebocoran. Sebetulnya mangrove harus yang mampu bisa memfilter itu. Jadi memfilter ya, mampu. Jadi masih bertahan mangrove. Kecuali mangrove yang di bawah usia 5 tahun itu game semua. Dan itu rata-rata yang jenisnya yang saya tanam itu masih mampu tegak berdiri gitu. Artinya keberadaan mangrove di kawasan Teluk Balikpapan dan sekitarnya bisa menjadi penjaga bagi IKN sebenarnya gitu kan. Sebagai pelindung dan sebagai juga bisa mengembangkan lingkungan atau destinasi yang berkelanjutan. Yang sustainable gitu, yang berkelanjutan. Ini bahasa kerennya sustainable lah gitu loh. Ya kan saya dengar sustainable lah. Yang berkelanjutan lah gitu loh intinya. Apa sih yang berkelanjutan itu tersebut? Bisa menopang secara ekonomi bagi masyarakat. Gitu loh. Bagaimana cara konsepnya bisa menopang ekonomi masyarakat? Ya membentuk. Ya harus punya inovasi. Jadi inovasi gitu. Jangan berharap jadi semuanya mangrove dijadikan destinasi tidak punya konsep. Ya, nanti akhirnya akan bisa merusak juga loh kalau tidak ada konsepnya itu. Karena hanya semata-mata hanya untuk ekonomi. Tapi kalau mampu bercerita, misalnya ada suatu lahan yang masih kosong tapi perlu mangrove, dibuat dulu master plan-nya. Nah ini kan nanti teman-teman arsitek kan bisa mendesain sehingga teman-temannya Bu Seriah ini misalnya. nanti itu nanti setelah set plan-nya ini baru kita lakukan planting. Itu kan bisa jadi edukasi. Iya, benar. Nah itu kan ini sustainable kan itu gitu loh. Bukan yang sudah ada rame-rame. Ini harus dipadukan konsep-konsep antara pengembangan ekonomi dan lingkungan. Harus satu jalan. Karena memang ekologi ini harus ada balance. Balance itu, ada keimbangan. Kalau ekonomi terus yang dipikirkan lingkungannya ambruk juga. Oke, artinya ada multiplier effect gitu ya. Multiplier effect. Banyak asal bisa inovasi lah. Ya kalau mau bicara inovasi, kreativitas nanti kita sharing lah sama kita. Kita tahan dulu Pak ya, kita tahan dulu inovasinya dari Mas Agus ini ya kan. Karena kita sudah harus break dulu ya, Mas Bu Seriah, Mas Agus. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.